أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين وجعل ضياقا على قلوب المنافقين والكافرين. اللهم لين قلبا جماعة مسجد نور الإيمان كما لينت الحديد لداود عليه السلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الذين يخشون في قلوب المؤمنين وأنزل السكينة في قلوب المؤمنين وجعل ضياقا على قلوب المنافقين. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Yayasan Masjid Nurul Iman beserta para stafnya, juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua DKM beserta para stafnya, jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suara saya jelas, Pak? Ya. Karena ini lagi agak sedikit ini. Kemarin hari Rabu saya di Jonggol. Subhanallah. Hari Kamis saya di Cisarua. Pulangnya malam terus, ya. Agar suara saya bisa jelas, maka saya tanyakan kepada jemaah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Nikmat yang mulia adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah yang tidak bisa dibeli dimanapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada kita. Nikmat sehat walafiat adalah nikmat yang sangat besar yang kita rasakan. Dengan nikmat-nikmat itulah maka pada subuh ini kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Lalu kita sama-sama bergerak melangkahkan kaki kita, membulatkan niat kita untuk hadir di Masjid Baitul Nurul Iman, mohon maaf, dalam rangka mendirikan sholat subuh berjamaah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasul summa yudrikul maut faqad waqa ajruhu ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Surat An-Nisa ayat 100. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah dan Rasulnya untuk mencari keridhaan Allah dalam kehidupannya, summa yudrikul maut, lalu bertemu dengan kematian. Pulang dari sini kita sama-sama mati, kita sama-sama diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
faqad waqa'a azruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala catat kebaikan dan kebaikan yang dilaksanakan. Apa? Surganya Allah. Man salaka tariqan minal 'ilmi salakallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mampu menyisihkan waktu demi waktu untuk mencari ilmu, salakallahu tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan masuk surganya Allah. Berarti apabila saat ini Allah takdirkan keluar dari masjid ini, kita sama-sama wafatkan, tidak ada lain. Yang disebut adalah wafatnya husnul khatimah. Mau. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu thayyibin yaqulu salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam kondisi thayyib, baik menurut Allah, hablu minallah, hablu minannas, selalu mencari keridhaan Allah dalam kehidupannya. Tatkala ruhnya dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jasadnya, ruhnya disambut oleh malaikat Allah Subhanallah. Malaikat-malaikat Allah menyambutnya. Apa sambutannya? Yaqulu salamun alaikum, salam sejahtera untuk kalian. Udkhulul jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan jamaah yang dimuliakan Allah, pintu-pintu surga terbuka dengan malaikat ridwan. Udkhulul jannah, masuklah kalian ke surga. Bima kuntum ta'malun, dengan apa? Dengan amal ibadah, dengan sesuatu yang kalian kerjakan di muka bumi. Maka dengan itu jemaah yang dimuliakan Allah, sisihkanlah waktu demi waktu untuk mencari ilmu dalam rangka memudahkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita yang hadir pada pagi ini tergolong umat yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Semoga kita yang hadir pada subuh ini tergolong umat yang akan mendapatkan syafaatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, pagi ini adalah temanya 8 pintu syaitan. Subhanallah. Diambil daripada Imam Al-Ghazali, ya Ilhulumuddin. Yang pertama, kita angkat satu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sepi. Allah Subhanahu wa ta'ala menghimbau kepada kita, mengajak kepada kita. Apa ajakannya? Kepada siapa ajakannya? Kepada satu golongan di antara golongan-golongan manusia yang ada di muka bumi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Siapa yang beriman? Orang yang percaya kepada Allah. Siapa yang beriman? Orang yang meyakini adanya Allah. Yakin bahwa Allah itu ada. Bahwa segala sesuatu yang kita lihat, yang kita rasakan, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini. Yakin adanya hari akhir.
Segala sesuatu yang kita kerjakan di muka bumi ini, yakin bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu kategori iman. Apa ajakan Allah? Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian kepada Islam secara kafah. Artinya laksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Tentu apa saja perintah Allah banyak. Kalau dalam Al-Quran, subhanallah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal zari dil qurba wal zari zunubi was sahibi bil zambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ibu-ibu ada yang hafal? Saya bawa sorban. Kemarin di Masjid Raya At-Taqwa, sorban saya yang berwarna emas, subhanallah, dapat orang Masjid At-Taqwa. Sekarang agar sorban saya bisa didapat oleh Masjid Nurul Iman. Ada yang hafal, Bu? Jangan lihat HP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 batal. Sekarang kan gampang yang HP kan enggak. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, perintah Allah banyak. Minimal dalam ayat itu aja ada 11 perintah. Wa'budullah, beribadahlah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, jangan sekali-kali musyrik. Karena ibadah yang kita laksanakan apabila diiringi dengan kemusyrikan, percaya segala sesuatu pada benda hidup, benda mati di muka bumi ini tidak ada nilai di hadapan Allah. Wabil walidaini ihsana, yang ketiga, berbaktilah kepada kedua orang tua. Kalau kita dalam kehidupan kita selalu berbakti kepada kedua orang tua, Rasulullah SAW menjamin, yakin, yakinnya putra-putra kita, putra-putri kita akan berbakti kepada kita. Tuh. Jadi jangan minta kepada anak kita, kamu harus berbakti kepada bapak ya, kepada ibu. Gak usah. Kita berbakti kepada orang tua. Berikanlah contoh kepada anak-anak kita. Yakin, jaminan Rasulullah, yakin putra-putri kita akan berbakti kepada kita. Wabil walidaini ihsana wabidil qurba, berbakti atau memberikan kebaikan kepada keluarga kita. Ingat, baksos sekarang di mana-mana, ibu-ibu majlis taklim larinya kemana? Babelan. Lingkungan kita data pukoro dan masakin yang ada di kita, di lingkungan Masjid Nurul Iman, tidak akan terjamah oleh masjid-masjid yang lain datang ke sini. Berikanlah kebaikan dan kebaikan kepada kita. Kepada siapa? Kepada lingkungan kita. Wa'budullah wa la tusyriku bihi wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama. Ingat, anak-anak yatim. Enggak usah apa, anak yatim itu hanya 10 Muharram saja. Mohon maaf, saya sampaikan, ini adalah motivasi. Saya pernah mengumpulkan masjid-masjid yang ada di Kayu Ringin. Ada 29 saat itu. Sekarang sampai 32. Program yang pertama adalah saya tekankan dari masjid-masjid berapa anak-anak yatim yang ada di lingkungan masjid-masjid. Ada yang 10, sampai sekarang 261.
anak yatim setiap bulan mendapatkan apa? Bantuan. Subhanallah, besok tanggal 15 di Masjid Al-Ikhlas Agraria. Saya selalu sampaikan, selalu sedekah. Kemarin di Nurul Huda di Masjid Haji Arifin, wal yatama wal masakin, anak bukoro dan masakin yang ada di dalam kita, duafa kalau sekarang. Wazadidul kurba, baik terhadap tetangga. Baik terhadap tetangga. Tetangga, apabila kita baik terhadap tetangga, insya Allah dalam suka dan duka tetangga kita pasti akan membantu. Gak mungkin tetangga yang lain. Wazadidul kurba, wazadidul zunub, tetangga yang jauh juga, yang tidak seiman, silakan berbuat kebaikan kepadanya, tetapi dengan konteks akidah kita. Lakum dinukum waliyadin. Wal jarijul qurba wal jarijul zunubi wal sahib, teman-teman kita, teman-teman kita, lingkungan jamaah Masjid Nurul Iman, saling bantu membantu, saling barangkali dalam suka dan duka, dengan doa, dengan sesuatu yang diperlukan oleh teman-teman kita. Sahib wal zaridul qurba wal zarid zunubi wal sahibi bil zambi wabni sabil, orang-orang yang tersesat. Ingat, kita sebagai pengurus masjid, ada orang datang, ya Allah, saya itu mau pulang. Udah, gak usah punya prasangka yang kurang baik. Nanti di sini adalah salah satu pintu setan prasangka. Berikanlah sebagiannya, 30.000, 50.000, silakan. Ya, adapun dia niatnya begini itu terhadap. Tapi kita sebagai pengurus masjid wajib hukumnya membantu orang-orang yang ibnus sabil, yang tersesat. Wa ma malakat aymanukum, yang 11 adalah berikanlah kebaikan-kebaikan kepada kalian yang kalian punya istri, punya suami, punya anak, punya pembantu, berikanlah kebaikan. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur, kata Allah, apabila kalian telah membantu, telah melaksanakan itu semua, jangan sombong dan jangan bangga. Jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita hadir pada pagi hari ini, tergerak hati kita untuk memotivasi dalam segi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bis-silmi kaffah. Segala sesuatu perintah Allah, segala sesuatu perintah Rasul, laksanakan. Bagaimana kita bisa tahu perintah Allah dan Rasulnya? Ngaji. Kalau gak ngaji gak bisa. Bisyarra wa dharra, dalam kondisi dan situasi apapun, senang laksanakan, susah tetap laksanakan. Maka saya selalu sampaikan, mohon maaf, kalau kita dalam rangka resepsi pernikahan, ya Allah, putra-putra kita, bagaimana menjadi putra-putri kita membangun bita rumah tangga yang syakinah, mawaddah, warahmah. Waktu duhur, setelah akad nikah, gak diingatkan oleh orang tuanya. Sholat dulu, biarin dirias, nanti dirias lagi. Kan kita udah bayar tukang rias. Suruh dulu, sholat duhur, sholat asar, malam dan lain-lain, ingatkan. Karena kewajiban setelah kita, putra putri kita menikah, tetap kita mempunyai kewajiban apa? Melindungi daripada apa? Daripada segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisyarra wa dharra, dalam kondisi apapun kita harus mampu melaksanakannya.
Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, ini baru masuk. Kenapa? Oh, ini. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Ini mulai masuk pada tema. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Oh. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awalnya manusia, saya terangkan di sini. Ya. Manusia itu adalah fitrah. Dalam kondisi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat apa, Bu? Bu. Atin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak aku ciptakan manusia semata-mata dengan kesempurnaan, sempurna Allah Subhanahu. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita diberikan akal. Yang kedua diberikan nafsu. Ingat, ada akal, ada nafsu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, dalam satu kitab disampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang namanya akal. Nabi Adam belum dimasukkan ruh. Berikan, ciptakan akal. Lalu akal ditanya oleh Allah, "Hei akal, siapa engkau dan siapa aku?" Subhanallah. Akal menjawab, "Karena Allah yang mempunyai skenario. Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanmu." Subhanallah. Itu sekalian Allah. Kita menjadi pelajaran. Maka apabila dalam kehidupan kita mempunyai segala sesuatu yang kita ingin, akal yang betul, akal kita. Baru dibimbing dengan apa? Dengan ilmu. I'mal di dunya, i'mal di akhiratika. Setelah itu apa? Allah ciptakan nafsu. Hei nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Nafsu malah melihat Allah Azza wa Jalla. Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Subhanallah. Begitu sombongnya nafsu. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala panggil, Malik, masukkan hambaku nafsu ke neraka jahanam 1000 tahun. Subhanallah. Dimasukin ke nafsu 1000 tahun, Pak, nafsu. Dengan azabnya Allah Subhanahu. Dengan apa? Kesombongannya. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Malik, angkat. Masukkan, mandikan, dimandikan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu telaga Al-Hayat namanya. Dimandikan. Setelah itu dihadapkan lagi kepada Allah. Wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Masih tetap. Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Subhanallah. Malik, masukkan lagi ke neraka yang paling dalam 1000 tahun lagi. Subhanallah. Diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 1000 tahun, dimandikan lagi di namanya Al-Hayat. Berhadapan lagi dengan Allah. Hei nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Hei Malik, masukkanlah kepada neraka tempatnya dari iblis laknatullah. Iblis diciptakan dari api, tidak akan mempan. Ada yang namanya neraka khusus untuk iblis laknatullah. Nafsu dimasukkan sana, diangkat kembali, dimandikan kembali di Al-Hayat. Siapa engkau? Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhan.
Subhanallah, baru mengakuinya. Maka di sini ada akal dan nafsu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nafsu itu mulai senjatanya syaitan. Nafsu itu adalah senjatanya syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Surat apa? Masa enggak hafal ya. Allah Subhanahu wa taala berikan yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan. Dia membisikkan kepada siapa? Kepada manusia. Tentang apa? Tentang segala sesuatu kejahatan-kejahatan yang ada di muka bumi ini. Subhanallah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awalnya manusia itu tadi disampaikan sempurna, lalu dilahirkan di muka bumi ini dengan fitrahnya, dengan kesuciannya. Dalam surat apa? An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wallahu akhrajukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alukum syam'a wal absar wal afida la'allakum tattaqun la'allakum tashkurun. Kalau udah ketemu la'allakum itu kemana larinya? La'allakum tashkurun. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Tuh, Bu, dari perut. Sekarang sebentar-bentar sesar. Jarang sekali namanya yang normal. Allah 14 abad yang silam menyatakan seperti itu. Wallahu akhrajukum min butuni ummahatikum. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu. Subhanallah. Sekarang terbukti teknologi Allah dilihatkan kepada manusia, keluarnya dari perut, sesar. La ta'lamuna syai'a, dalam kondisi tidak mengetahui apa-apa, fitrah. Allah berikan pendengaran, ingat. Allah berikan penglihatan, Allah melihatkan hati. 3 organ tubuh ini yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 3 organ tubuh ini yang akan menjadi manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila digunakan dengan baik. Keluar tuh dalam kondisi fitrah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, setelah dewasa, apabila putra-putri kita tidak dibimbing dengan betul-betul agama dan keagamaan Islam, dinul Islam, maka anak kita akan tumbuh. Setan sudah ada di setiap lubuk manusia. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, mulailah tatkala ada sesuatu putra-putri kita, termasuk kita sendiri, melihat suatu kebaikan dan melihat satu keburukan, maka afidah, hati kita mampu membedakan, oh ini baik, oh ini jelek. Yang jeleknya ini jemaah yang dimuliakan Allah menjadi senjatanya syaitan, laknatullah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali menyampaikan ada 8 pintu syaitan. Yang pertama di sini terangkan adalah pintu syaitan yang pertama adalah marah. Tatkala manusia dihinggapi dengan marah, maka syaitan masuk. Maka Rasulullah SAW, ada satu sahabat datang, ya Rasulullah, setelah saya mampu melaksanakan perintah-perintahmu, mencontoh perintah-perintahmu, apa yang lagi harus kita tahan? La ta'zum, jangan marah.
Karena apabila seseorang dihinggapi dengan marah, subhanallah, akal kalah, nafsu yang masuk, nafsu yang berperan dalam hati kita, dalam tubuh kita, subhanallah. Bu, bapak-bapak, ada yang pernah melemparkan piring? Subhanallah. Ada barangkali gelas karena kopinya kurang manis. Gimana sih? La ta'zal. Subhanallah. Apalagi yang lain. Apalagi yang lain. Subhanallah. Pokoknya jamaah yang dimuliakan Allah, apabila manusia sudah dihinggapi dengan marah, apabila ibu bapak jengkel, bapak jengkel kepada ibu, kepada keluarga, segera a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Segera berlindung kepada Allah daripada syaitan laknatullah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran, di sini saya tulis surat Ali Imran ayat 134. Tanda-tanda orang yang bertakwa itu salah satu, innal ladzina yunfikuna bisyarra wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sengaja saya bawa tema karena bahaya ini, takut kemana-mana. Maka saya nanti bisa difotokopi ya, silakan kalau yang membutuhkan. Dalam surat Ali Imran ayat 130. Jadi tanda orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna bisyarra wad-dharra, adalah orang-orang yang mampu menafkahkan hartanya, jiwanya, ibadahnya, bisyarra wad-dharra, dalam kondisi dan situasi apapun. Wal kadhimina al-ghaidha, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Nah, ini. Jadi tidak tergoda oleh setan. Amarah yang ada dalam hati kita akan melaksanakan amarah, mampu diredamnya. Setan lari terbirit-birit. Apalagi mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setan lari terbirit-birit. Oh, ini mah musuh saya, kata setan. Subhanallah. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Tuh. Ingat, tidak ada maaf bagimu. Kadang-kadang begitu ya. Orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Subhanallah. Syaitan gak usah dimaafin, apain orang begitu. Itu syaitan tuh. Wal afina, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Apabila kita berbuat kebaikan dan kebaikan, ingat, setan itu tetap menunggu, Pak. Tetap menunggu. Biarin dia berbuat kebaikan, Allah mencintainya. Tapi tetap nggak bosan-bosan. Setan itu penyabar, Pak. Penyabar. Kalah kita. Setelah dia berbuat kebaikan, setelah dia beribadah, biarin. Tetapi setelah dia melangkah daripada kebaikan itu, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala, setan itu menggoda. Cakep kalian. Cakep. Benar-benar cakep. Menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang ahli ibadah. Ingat, dibisikin di telinga kiri, di telinga kanan, kecuali di atas nggak bisa setan, dan di bawah tatkala sujud tidak bisa menggodanya. Lalu apa? Timbul
Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Rasa bangga. Rasa bangga. Innal ladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas wa la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa man yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Subhanallah. Setan sabar tatkala kita beribadah, tatkala kita berbuat kebaikan. Tetapi setelah kita berbuat kebaikan, setan langsung masuk, memuji kita, memuji dengan pujian-pujian. Oh iya juga. Ingat, kalau kita sudah menyatakan oh iya juga, lalu timbullah, mohon maaf, mempunyai harapan, maka di sini ada yang di dalam yang keenam itu adalah dia mengharap daripada makhluk Allah. Timbul, oh iya juga ya. Besoknya tatkala melaksanakan ibadah, tatkala melaksanakan kebaikan, dia ria karena manusia. Tuh, ibadahnya ria, berbuat baik kepada orang lain ria. Innal ladzina yunfikuna ria'an nas, orang-orang yang ria dalam melaksanakan ibadahnya karena manusia, ria'an nas, wala yu'minuna billah, yang pertama dia tidak percaya kepada akhir kepadaku, wala bil yaumil akhir, dia tidak percaya kepada hari akhir. Wa may yakunish syaitana lahu qarinan fasa'a qarina, dia sebetulnya teman-teman syaitan. Subhanallah. Subhanallah. Jadi maka kita harus hati-hati setelah beribadah jangan sampai yang kedua kali, yang ketiga kali tetap kita terpelosok oleh bujukan syaitan. Laknatullah. Jamaah yang dimuliakan itu, yang pertama apa? Marah. Yang kedua, ingat, dengki. Apa itu dengki? Iri dengki. Apabila manusia sudah dimasuki dengan iri dengki, subhanallah, maka dia terpelosok oleh apa? Bujukan setan. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di sini dalam surat An-Nisa ayat 32, "Wala tattabi'u ma faddalallahu bi ba'dakum 'ala ba'din." Kata Allah, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu di antara sebagian yang lain. Jangan iri, jangan dengki. Tetangga kita, mohon maaf, sering kita dengar beli ini, beli itu, kelihatannya harmonis. Ya, di depan kita aja harmonis, padahal begini dan begini. Subhanallah. Kalau dia udah dihinggapi dengan dengki, subhanallah, tidak ada kebaikan sedikit pun daripada orang itu. Kenapa? Summum bukun umyum bakun layak. Kita sudah ditutup hati kita oleh syaitan, sudah ditutup telinga kita oleh syaitan, sudah ditutup mata kita oleh syaitan, sudah ditutup hati kita oleh syaitan. Laknatullah. Dengki. Jadi yang kedua adalah dengki. Langsung aja ya. Yang ketiga, ambisi. Ingat, ambisius, ambisi. Tapi ambisinya berlebihan. Ambisi, senjatanya manusia, senjatanya syaitan adalah ambisi kepada dunia. Ingat, ingin mengaruhi dunia, malah diperintahkan oleh Allah sebetulnya. I'mal lidunya ka'annaka ta'isu abada. Boleh.
Carilah ilmu dunia seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, boleh. Tetapi jangan dihinggapi dengan ambisi. Kalau ambisi sudah ambisi, maka setan merasuknya. Sikut kiri, sikut kanan, tendang kiri, tendang kanan. Agar sesuatu yang kita harapkan bisa. Ingat sekarang pilkada. Pilkada. Ya Allah, ya Allah. Ingat, minta kepada Allah. Barangkali bisa istikharah. Ya Allah, mana yang harus dipilih pemimpin saya di kota Bekasi, Pak Tri, Herkos, atau UU. Sekarang udah yang muncul ya. Silakan minta kepada Allah. Jangan terbusuk besok datang ke rumah bawa sembako, bawa ini, jangan. Ingat, tatkala kita melaksanakan sholat istikharah minimal 3 kali, si bulan, udah minta kepada Allah. Jangan, ingat, setan datang. Ingat, yang datang setan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ambisi. Ambisi itu manusia mempunyai angan-angan yang panjang. Silakan, tadi saya sampaikan, wa'mal li akhir wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Carilah ilmu dunia seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Tetapi harus didampingi dengan apa? Dengan apa? Dengan iman. Dengan iman. Dengan akal yang sehat. Karena dunia itu yang telah kita sama-sama raih akan ditinggalkan. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Tuh kan, surat Al-Qasas 77. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Carilah olehmu, galilah olehmu, upayakan olehmu apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan di muka bumi ini, tetapi darul akhirah, untuk negeri akhirat. Tuh, itu perintah Allah. Jadi ambisi boleh, tetapi harus didampingi bahwa semua yang kita harapkan itu untuk darul akhirah, untuk negeri akhirat. Yang ketiga, yang keempat, berharap kepada makhluk. Ingat, tadi udah sampaikan, berharapnya kepada makhluk. Ibadahnya yang kita laksanakan bahwa mengharapnya pujian dari manusia. Ingat, tadi udah disampaikan ayatnya. Innal ladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas wa la yu'minuna billah wa la bil yaumil akhir wa may yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Oleh syaitan. Yang kelima, tergesa-gesa. Ingat, pintu setan tergesa-gesa dari rumah Allah. Salah kita. Harusnya kan orang-orang yang berakal, salah satu persyaratan Islam itu orang yang berakal, yang mempunyai waktu, yang mempunyai kecerdasan. Kalau tidak berakal, mohon maaf, yang suka luntang-lantung, tidak ada, nanti dihisab. Mau seperti itu, senang aja. A'udzubillah. Tetapi orang yang beriman, orang yang bertakwa adalah mampu mengetahui waktu yang baik, kesempurnaan waktu. Subhanallah. Berarti sempurna waktu itu tatkala mau sholat itu sebelum azan sudah ada di masjid. Waktu setidak-tidaknya tidak, mohon maaf, ketinggalan takbiratul ihram. Ingat itu sempurnanya sholat berjamaah dan lain-lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram, iman takbiratul ihram kita ketinggalan. Apabila ingin mendapatkan 27
derajat di sisi Allah daripada sholat berjamaah kita, dan ditambah dengan ilmu-ilmunya. Jadi jamaahnya tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu adalah pintu setan atau perbuatan setan, kecuali yang 5. Jadi tergesa-gesa itu adalah sifat setan, bisa disebut. Tergesa-gesa itu adalah pintu setan, kecuali yang 5. Yang pertama adalah membayar hutang, segera bayar. Yang kedua, bertobat, segera bertobat apabila kalian mempunyai. Kita menghisab diri, ya Allah, saya kok tadi lalai dalam melaksanakan ibadah. Bertobat kepada wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Surat apa, Bu? Ini sorban nih. Surat 3 ayat 133. Oh, waduh, sorbannya kena. Alhamdulillah. Mana yang tolong angkat tangannya? Oh, lihat HP-nya, Bu? Iya, nggak apa-apa. Berarti sorbannya hari malam pagi ini kena. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, bersegeralah kalian mencari ampunan Allah. Karena orang yang segera mencari ampunan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Siapkan surga yang luasnya antara langit dan bumi, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Berarti yang kedua, bertobat. Yang ketiga, menjamu tamu. Tamu segera. Tok, jangan dilihat dulu di hordeng. Wah, ini mah biasa nih. Wah, jangan. Sambut tamu itu rahmat. Dan apabila orang itu benar mau mengutang, mohon maaf. Oh, ini biasa nih, tukang utang. Gak apa-apa. Apabila kita mampu memberikan piutang kepada orang itu, maka pahalanya 2. Pahalanya 2 dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ikhlas memberikan piutangnya, dan nanti apabila orang itu tidak mampu membayar kepada kita, lalu kita ikhlaskan, sudah, gak usah bayar, gak usah. Apabila tidak bisa membayar, maka nanti di alam mahsyar Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan payung untuk melindungi panasnya matahari hanya sejengkal. Subhanallah. Jadi kita kalau punya lebih daripada sedekah, kalau sedekah kan 1 kali. Sedekah, kita memberikan sedekah, pahalanya betul. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sorbannya nggak ada, tapi ayat berapa, Bu? Mentang-mentang nggak ada sorbannya, nggak dijawab. Surat Al-Baqarah 261. Tetapi kalau kita berhutang, memberikan piutang kepada orang lain, yang itu pahalanya dapat, apalagi memberikan piutang kepada sahib kita, subhanallah, lebih baik lagi. Tergesa-gesa. Yang ketiga tadi apa? Menjamu tamu. Yang keempat, menikahkan putra-putrinya apabila sudah ketemu pasangannya, sudah ta'aruf. Jangan lamaran, ta'aruf, berta'aruf. Udah ketemu. Putri saya kemarin hanya 3 bulan. Benar, mau datang, besok datang, saya tunggu. Datang keluarga kamu dari Labuan, saya gitu. Datang dari Labuan, subhanallah. Setelah Labuan, bulan September, saya akan nikahkan putri saya kepada putra bapak, insya Allah bulan November. Siap? Kalau gak siap, dari sekarang mundur. Gitu. Apalagi jangan senang, Bu. Putra-putri kita hari Ahad, malam Ahad, dijemput oleh pasangannya, senang. Waduh, bangga. Putri saya sudah punya pasangannya. Jangan, itu syaitan, laknatullah.
segera nikahkan. Yang kelima, apabila ada yang meninggal dunia, segera mandikan, segera kafankan, segera sholatkan, segera tanamkan. Insya Allah di sini sudah ada timnya. Sudah ada timnya? Belum. besok namanya pelatihan lagi. Gratis dari DMI, tapi mintanya suratnya ke DMI. Gratis kalau dari DMI. Kalau suratnya ke saya, ya gitulah. Ya, kalau ke DMI enggak. Pelatihan Daurah Zanais DMI Bekasi Selatan, dilaksanakannya penyelenggaranya Masjid Nurul Iman, gratis itu semuanya, tinggal snacknya aja, silakan Anda. Jadi tergesa-gesa. Yang kelima. Yang keenam, ingat kikir, pelit, pedit, itu pintu setan. Pintu setan itu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang namanya pelit, yang namanya kikir, itu adalah pintu syaitan. Ingat kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan di muka bumi ini. Silakan tadi dalam surat Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa ahsin kama ahsana ilaik, dan berikanlah kepada seseorang seperti Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kamu, rezeki kepada kamu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi jangan pelit. Jangan pelit, apalagi untuk sedekah, untuk masjid dan lain-lainnya. Subhanallah. Karena apabila kita pelit, apabila lagi dalam untuk memberikan infak dan sedekah, subhanallah, itu adalah kewajiban kita, maka nanti tatkala kita akan diambil nyawa kita, kita sudah ngelonjor apa ngelonjor? Sudah tidak berdaya. Orang tua kita barangkali, mohon maaf, keluarga kita ngumpul di sana. 4 malaikat raqib datang menyampaikan, saya malaikat pemberi rizki, saya sudah mencari rizkimu dari timur sampai barat, rizkimu sudah habis. Saya memberikan rizki minuman, tidak ada setetes air pun untukmu, kematian sudah datang. Saya adalah malaikat pemberikan waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan sudah tidak ada habis lagi. Yang keempat, malaikat pemberi napas, tidak ada satu helapan napas pun untukmu, kematian sudah datang. Subhanallah. 4 malaikat dulu tuh datang. Lalu datang 2 malaikat al-muqarrabin. Siapa malaikat al-muqarrabin? Yang selalu mendampingi kita, Raqib dan Atid, datang tuh. Summa turaddu ila alimil ghaibi wasyahada. Kemudian kalian dipertemukan dengan alimil ghaibi wasyahada, dengan jelas. Oh, ini malaikat yang selalu mendampingi saya, Raqib dan Atid. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah membeberkan, izinkan, Raqib, Atid, beberkan catatan-catatan kebaikan dan keburukan hamba yang akan dicabut nyawanya. Subhanallah. Malaikat Raqib membeberkan, kita senang. Oh, tanggal 31 Sabtu subuh saya ngaji di Masjid Nurul Iman, tercatat, tidak akan terhapus. Kebaikan dan kebaikan, kita senang melihat itu. Tetapi jemaah yang dimuliakan Allah, terlihat catatan-catatan keburukan kita yang belum sempat bertobat. Dan sebut bertobat, ya Allah, meringis kita. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidunubihim wa man yaghfiru dhunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kita belum sempat. Orang-orang yang berbuat kesalahan, kehilapan, dosa, mendolimi dirinya,
kuncinya hanya satu, zakarullah, segera ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunub, lalu segera mohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat, walam yusyiru ala ma fa'alu wa hum ya'lam, dan tidak mengulangi kembali kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Subhanallah, meringis melihat itu. Setelah itu penyesalan dan penyesalan. Walaupun kebaikannya baik, kebaikannya ada, keburukannya ada, penyesalan tetap ada bagi orang-orang yang akan diambil ruhnya. Lalu dia berteriak dalam surat Al-Munafiqun, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asyaddahu wa kum minas salihin. Ya Allah, tangguhkanlah sejenak kematian kami. Kami akan bersedekah, kami akan menjadi orang-orang yang soleh, kami akan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Subhanallah, permintaan orang yang mau mati. Allah jawab lagi, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'atan wa la yasta'dimun. Dijawab, apabila kematian sudah datang, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan, karena itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tergesa-gesa. Yang ketujuh adalah fanatik terhadap satu golongan. Ingat, jangan, nggak boleh merasa paling benar. Sholat yang kita dirikan paling benar daripada si fulan. Apalagi di Masjidil Haram, silakan sholatnya seperti apa. Ada yang begini, oh nggak bisa, saya seperti fanatik. Jemaah yang dimuliakan Allah, waktunya sudah habis. Ini silahkan, ada surat-suratnya di sini. Fanatik nanti surat Al-An'am 159, lalu kikir dalam surat Ali Imran 180, lalu di sini prasangka yang buruk dalam ada surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Mudah-mudahan pagi ini dengan tema yang ke-8, prasangka buruk. Yang ke-8 adalah prasangka buruk terhadap orang lain. Oh ini ahli neraka nih lewat. Mentang-mentang permen pasar. Apabila Allah Subhanahu wa taala izinkan orang itu mendapatkan hidayah, subhanallah, jangan, nggak boleh. Silakan buka surat An-Nisa ayat yang ke-100. Tadi disampaikan dari wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasul summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Itu ceritanya, ada orang yang suka, mohon maaf, bobok tarok, suka mukakeun anrok, cek urang sudah suka berzina. Tatkala datang ke suatu tempat kepada seseorang, saya mau berhijrah, tunjukkanlah kemana saya harus berhijrah, kemana saya harus berguru. Ditunjukkan oleh ulama itu, kamu harus datang ke sana. Dalam perjalanan bertemu dengan kematian, dua malaikat turun rebutan, ini ahli neraka, ini ahli surga. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hati adalah Allah. Allah geserkan. Kan dua malaikat mengukur lebih dekat ke tempat yang akan dia kunjungi atau yang awal. Maka Allah geser dunianya lebih dekat kepada tempat yang akan ditujunya. Karena niat, maka niat itu adalah penting. Innama a'malu binniyat wa may yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasul summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka Allah tetapkan pahalanya kepada orang itu. Wa kana Allahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, dan Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Silakan nanti dibuka ini ya. Mohon maaf karena waktunya harusnya malam ini agak panjang, apalagi di bawah kitabnya, kitab
Al-Qiyah Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala ridhai, dan semoga amal ibadah yang telah kita sama-sama laksanakan Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan mencatatnya sebagai amal soleh yang mendapatkan hadiah sorban. Berbahagialah. Ya, tapi bukan untuk selimut ya, untuk jadi kudung. Bagus Bu, insya Allah memang cocok untuk ibu-ibu. Bu, cocok ya untuk ibu-ibu. Mohon. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.